Kesal jalanan tak kunjung diperbaiki, warga memblokade dan membakar ban bekas. Seorang sopir yang nekat membuka blokade nyaris menjadi sasaran amuk warga. Aksi blokade jalan yang dilakukan warga Bonegunung, Buton Utara berujung ricuh. Salah seorang sopir mobil nyaris diamuk massa saat memaksa melintas dan membongkar blokade. Massa yang sudah emosi langsung mengamuk dan mengejar sopir tersebut. Beruntung aparat yang berjaga berhasil meredam emosi warga. Aksi penutupan jalan ini dipicu kekesalan warga terhadap pemerintah yang belum pernah melakukan perbaikan jalan sejak Kabupaten Buton Utara mekar 14 tahun lalu. Sejak tahun 2007 mekar, tidak pernah ada perbaikan jalan. Sehingga kami melakukan aksi agar tuntutan kami hari ini agar dijawab oleh pemerintah daerah. Jika tuntutan perbaikan tak kunjung dipenuhi, warga mengancam akan kembali menutup jalan. Dua buah mobil sedan bertabrakan hingga menghancurkan tembok alun-alun Kota Malang, Jawa Timur. Pemerintah kota meminta pengemudi mengganti kerugian tembok alun-alun. Kecelakaan dua mobil di kawasan alun-alun Tugu, Kota Malang terekam kamera pemantau. Sebuah mobil yang melaju dari arah timur menuju selatan menabrak bagian belakang mobil lain yang sedang melaju di sisi kiri. Mobil ini pun kemudian menabrak pagar alun-alun sejauh 3 meter hingga bagian depan mobil ringsek. Pemerintah Kota Malang meminta pengemudi untuk mengganti rugi pagar alun-alun yang hancur ditabrak. Masih nunggu proses dulu, kan diproses sama Laka Lantas dulu ya. Nanti kalau sudah selesai semua, yang saya sampaikan, nanti kan mobil harus diambil, itu harus ada surat pernyataan dari DLH kalau urusan masalah pembenahan yang rusak itu sudah selesai, baru bisa diambil. Kedua pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan langsung dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan. Mobil yang menewaskan Vanessa Angel diperiksa petugas agen tunggal pemegang merek ATPM. Pemeriksaan untuk melengkapi bukti persidangan tersangka Tubagus Jodi. Mobil milik Vanessa Angel yang dipakai saat kecelakaan maut terjadi diperiksa tim agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di halaman belakang kantor Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur. Pemeriksaan ini dilakukan guna melengkapi berkas tersangka Tubagus Jodi. Dalam hal ini, ATPM menjadi tim ahli yang bisa memberi petunjuk mengenai kondisi mobil sebelum kecelakaan terjadi. Nantinya, hasil pemeriksaan akan dipakai sebagai bukti untuk disampaikan dalam persidangan. Pengemudi mobil kecelakaan maut Vanessa Angel, Tubagus Jodi, ditetapkan menjadi tersangka 12 November lalu. Ia ditahan di Polres Jombang selama 20 hari dan terancam 6 hingga 12 tahun penjara. Sementara ayah Tubagus Jodi meminta maaf kepada keluarga Vanessa Angel dan suaminya. Ayah sopir Vanessa tersebut juga berharap kasus hukum yang menimpa anaknya cepat selesai. Kelalaian anak kami atas kesalahan anak kami Tubagus Muhammad Jodi. Sambil berlinang air mata, ayah Tubagus Jodi, sopir Vanessa, meminta maaf atas kecelakaan yang disebabkan anaknya. Tubagus Endang selaku ayah Jodi juga meminta maaf kepada publik atas insiden yang membuat Galaskai Ardiansyah menjadi yatim piatu. Ayah Jodi berharap sengkarut kasus yang menyangkut anaknya segera selesai. Semoga persoalan ini cepat selesai, cepat diberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Tubagus Jodi. Karena betapapun Tubagus Jodi itu tidak ada niat, tidak ada itikat yang jelek. Karena saya tahu Mbak Vanessa almarhumah, Mas Bibi, Febiansa, itu orang baik. Jodi sering cerita ke saya
termasuk. Jody kini mendekam di tahanan Polres Jombang usai menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suami. Jody terancam hukuman 12 tahun penjara atas kelalaiannya dalam berkendara. Setelah 14 tahun, sebuah rumah yang berdiri di tengah jalan kota Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran tertunda belasan tahun karena ahli waris tak kunjung bersepakat. Mundur, kami mengalah untuk menang demi masyarakat luas. Anwar Hidayat akhirnya merelakan rumahnya yang berada di tengah jalan kota Tangerang sejak 14 tahun lalu dibongkar. Setelah sepakat dengan pemerintah kota, Anwar bersedia rumahnya dibongkar untuk pelebaran jalan kota Tangerang. Meski kedua pihak telah sepakat, pembongkaran ini mendapat pengawalan ketat dari polisi. Sebelumnya, rumah yang berdiri di tengah jalan ini disinyalir menjadi dalang kemacetan di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang. Iya, ini kan perlebaran. Kan dulu kan ketahan nih. Betul, tinggal 2 jalur. Sekarang nanti jadi 4 lajur. Ya. Kita juga sudah komunikasi dengan yang kereta api, rel. Ya. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan di awal tahun. Amin. Karena kemarin rekomteknya baru turun. Ya, jadi kalau kita kerjakan di akhir ini nggak keburu. Usai pembongkaran, Dinas Pekerjaan Umum menargetkan pelebaran jalan akan selesai dalam waktu 2 minggu. Nantinya kawasan Batu Ceper akan memiliki 4 jalur dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Sudah lebih dari 3 pekan, banjir yang menerjang Sintang menggenangi ribuan rumah. Sementara di Palangkaraya, pemerintah kota menetapkan status tanggap darurat karena banjir terus meluas. Sudah hampir 3 pekan, banjir masih mengepung Sintang, Kalimantan Barat. Debit air masih bertahan di ketinggian 1 hingga 3 meter. Ruas Jalan Malawi hingga saat ini hanya dapat dilalui dengan perahu, dan moda transportasi lainnya lumpuh total. BMKG mengimbau agar warga mewaspadai potensi hujan selama 3 hari ke depan. Hingga saat ini BPBD Sintang mencatat jumlah warga yang terdampak banjir mencapai 30.000 jiwa. Banjir juga masih mengepung ribuan rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Komplek Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Permukiman dan sejumlah ruas jalan utama di Palangkaraya masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Menyusul masih parahnya banjir, pemerintah Kota Palangkaraya sejak kemarin menetapkan status tanggap darurat selama 3 hari ke depan. Penanganan dampak banjir terus ditingkatkan dengan mendirikan sejumlah posko banjir, berikut dapur umum dan evakuasi warga. Rumah ibu gimana kondisinya sekarang? Singin kalau di rumah kami seorang singin sini. Ini tambah dalam apa tambah surut? Tambah dalam. Tambah dalam. Ya. Selain evakuasi warga, kondisi pengungsian juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut BPBD setempat, hingga saat ini 17 kelurahan masih terdampak banjir. Lantas, apa kata Presiden Jokowi terkait banjir di Kalimantan? Menurut Presiden, banjir Sintang disebabkan kerusakan lingkungan. Ya, itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim.
Seorang jambret nekat terjun ke Sungai Ciliwung karena takut diamuk warga. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ibu ini terus memohon sambil menangis saat mendatangi lokasi operasi Zebra Jaya di Galur, Jakarta. Anaknya kedapatan menggunakan plat nomor palsu. Sang ibu memohon agar anaknya tidak ditilang dan beralasan motor yang digunakan baru sebulan dibeli sehingga belum menebus STNK. Polisi akhirnya memberikan dispensasi dengan tidak menyita sepeda motor, namun tetap memberikan sanksi tilang. Ambil orangnya, masa ngambil. Inilah detik-detik saat jambret yang berupaya loncat ke sungai ditahan oleh warga. Demi menghindari amukan warga, jambret ini nyaris loncat ke Sungai Ciliwung. Setelah ditangkap, jambret ini pun menjadi bulan-bulanan warga. Meski sudah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara, petugas menyerahkan pelaku ke Kepolisian Sektor Tebet untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kobaran api menghanguskan sebuah pabrik penggilingan kapas Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Sebuah mobil bak terbuka yang terparkir di lokasi pun ikut terbakar. Kebakaran diduga disebabkan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Helikopter kepresidenan terbang rendah saat melintasi kawasan Stadion Ona Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Akibat peristiwa ini, pohon di sekitar lokasi tumbang dan sejumlah atap warung milik warga rusak. Usai kejadian, sejumlah warga yang luka ringan telah mendapat perawatan puskesmas setempat. Warga berharap ada ganti rugi atas kerusakan atap akibat insiden helikopter kepresidenan tersebut. Sebuah pohon besar menimpa minibus yang melintas di Jalan Trans Sulawesi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat insiden ini, seorang penumpang tewas terjepit rangka minibus yang ringsek. Sementara 3 orang lainnya, termasuk sopir, menderita luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Laki Padada. Sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat, pohon tumbang akhirnya dievakuasi dengan dipotong petugas dan warga sekitar. Hukuman Rizik Syihab dipotong 2 tahun. Diperkirakan Rizik Syihab akan jelang Pilpres nanti. Ada apa dengan pembebasan tersebut? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Rizik Syihab Ali Alatas serta Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Tetap di iNews Prime.